rahimnya, yang di rahimnya, yang di perutnya, keluar baik-baik, keluar baik-baik, keluar baik-baik. Saya doakan kamu dapat tempat yang lebih bagus, istana yang lebih indah di alam kamu, bukan di tubuh manusia tempatnya. Fil akhirati min khalaq ولبئس ما شروا به لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما مستقيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah teman-teman sekalian, di siang hari yang cerah ini kembali kita bisa berjumpa dalam program penyampaian pengalaman ya. Pengalaman saya ketika meruqyah. Saya sudah tampilkan tadi video ya, seorang wanita yang mengalami gangguan jin. Kemudian dari rasa penasaran ya, apakah ini gangguan jin atau sakit medis biasa, maka dia meminta saya untuk berkunjung, untuk datang ke rumahnya. Ketika saya tanya apa keluhannya, dia mengatakan bahwa dia sering sakit kepala yang tiada henti ya. Sakit kepala kadang muter, kadang sakit seperti ada yang nusuk-nusuk ya, kadang juga sakit di ulu hati, dan yang tidak pernah berhenti adalah dia mengalami sakit gatal di sekujur tubuh ya, yang tidak ketahan ya, tidak ketahan gatalnya sampai dia garuk ya, sampai luka-luka ya. Terutama gatalnya itu akan semakin menjadi ketika suaminya ada di rumah. Nah, ini menandakan bahwa sakitnya ini bukan medis ya, tapi non medis. Tapi dengan kepenasaran yang luar biasa, maka saya coba untuk diagnosa dan saya deteksi. Saya bacakan ayat-ayat Al-Quran. Ketika dibacakan langsung dia meringis seperti kesakitan ya. Kemudian terus dibacakan, posisinya berubah-ubah. Dia menggaruk-garuk kakinya, badannya. Gatal yang selama ini suka menghinggapi badannya, ketika dibacakan ayat Al-Quran semakin menjadi, muncul kembali ya. Itu saya ruqyah beliau di pada duhur. Nah, sejak pagi sampai duhur itu dia tidak merasa gatal, tetapi ketika dibacakan muncul gatalnya itu sebagaimana yang biasa datang ya. Gatal mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu. Kemudian dia juga mengeluhkan, katanya karena suaminya jauh di luar negeri, jadi dia selalu rindu dan selalu ingin telepon. Kemudian ketika nelpon itu perasaan rindu, sangat rindu ya. Menyuruh suaminya segera datang, segera pulang ke rumahnya. Nah, tetapi ketika suaminya sudah datang, suaminya sudah pulang, dia berharap suaminya cepat kembali lagi. Ngapain pulang? Udah cepat kerja lagi, pergi lagi dari rumah ini. Dia merasa benci dan tidak mau didekatin oleh suaminya. Ini menandakan suatu keadaan yang memang dihinggapi gangguan jin ya, gangguan setan ya. Maka dalam posisi di ruqyah itu, setelah dia garuk-garuk, dia posisi seperti harimau ya, seperti harimau yang mau menerkam gitu. Kemudian posisi tangannya dengan kuku-kukunya ya, ke ini lantai atau ke lantai ya, ke lantainya, kemudian ke karpetnya ya. Dia seakan-akan dia marah sekali, dan memang ketika ditanya, ketika sudah sadar, dia mengatakan
bahwa marah sekali dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, karena dia merasa kepanasan, merasa nggak nyaman, merasa nggak kuat, merasa tersiksa ya dengan bacaan-bacaan yang dilantunkan. Kemudian saking sakitnya dia posisinya sampai bersujud, itu sakit kepala luar biasa katanya. Kemudian dalam posisi sujud seperti itu kebayang hal-hal yang kita tidak bisa bayangkan ya, hanya dia yang mampu membayangkan, bahwa dia melihat harimau yang kesakitan, melihat sosok-sosok yang lain yang wallahu alam ya kebenar dan tidaknya seperti apa. Yang jelas itu merupakan kondisi saat orang terkena gangguan. Kemudian pada akhirnya kita bacakan terus ya, kita berdoa kepada Allah supaya Allah mengusirnya, supaya Allah berkenan menyembuhkan perempuan tadi. Akhirnya dia muntah-muntah, dan setelah muntah dia merasakan gatalnya hilang, sakit kepalanya hilang, hatinya lebih tenang ya, badannya lebih ringan, terasa lebih rileks. Nah, itu pengalaman ya yang saya dapati. Memang gangguan jin ini lebih banyak menimpa kaum Hawa, wanita-wanita, perempuan-perempuan, terutama lagi yang sering ditinggal jauh oleh suaminya, sehingga itu mengundang datangnya setan ya untuk mendekati dia ya, karena dengan jauh dari suami ada kesedihan, ada rasa kesepian dan sebagainya, setan ada peluang untuk mengganggunya. Apalagi kalau perempuan ini jauh dari zikir kepada Allah, tidak mau baca Al-Quran, sholat tidak tepat waktu ya, tidak zikir ketika melakukan suatu aktivitas, itu sangat rentan diganggu oleh setan ya. Di antaranya memang tidak zikir, ngelamun, sedih berlebihan, atau ketika marah ya berlebihan kepada anaknya, itu merupakan jadi pintu-pintu gangguan jin ya, bisa masuk dari celah-celah tadi. Mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah, senantiasa dijaga ya, dan wanita tadi mudah-mudahan segera Allah sembuhkan, diangkat penyakitnya, diangkat gangguannya, dijauhkan dari segala gangguan-gangguan setan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.